Tadi sudah dengar ya pledoi dari kita ya. Jadi sudah kita sampaikan termasuk alat bukti surat kita yang terdiri dari rekening koran. Rekening koran dari BCA kita sampaikan bahwa ada pengembalian dari Olivia kepada Agustin. Kan begitu, totalnya sekitar 400 sekian, 498. Begitu juga saksi Karnu. Jadi totalnya 562. Betul. Dan itu dilakukan dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan Juli 2021. Sebelum Pak Karnu melaporkan itu ke polisi. Pak Karnu melaporkan tanggal 23 September 2021. Artinya dalam pledoi kita sampaikan tadi bahwa uang tadi itu sudah dikembalikan Olivia, tidak dalam penguasaannya lagi. Setelah itu barulah Pak Karnunya melaporkan. Jadi deliknya sudah tidak ada sebenarnya. Gitu. Bang, sedikit dong. Gini, poinnya. Olivia menyatakan permohonan maafnya kepada semua para pihak, terutama kepada rekan-rekan yang masuk di dalam tahanan seperti Vicky, Eki, terus siapa lagi Pak Bu Ros, ya kan? Terus siapa lagi? Rosita, Sidik, dan itu kan ada keluarganya dan semualah para pihak. Jadi Olivia minta maaf yang sebesar-besarnya dan juga minta maaf juga terutama kepada orang tuanya, Ibu Nia Daniati, dan juga kepada semua para pihak yang tersakiti dalam masalah ini. Memang diakuin dia adalah perbuatan ini adalah perbuatan yang salah, yang jangan diikutin lagi, dan ini dia akuin, dia minta maaf yang sebesar-besarnya. Olivia tidak lagi memberikan janji-janji kepada orang-orang untuk masuk CPNS. Itu janji dia. Oh, dia tidak lagi mau bilang, oh saya bisa bantu CPNS, nggak mau lagi. Jadi ya itu intinya ya. Tapi intinya tadi dia juga meminta bahwa statusnya sebagai seorang ibu. Oh iya, iyalah, ya namanya seorang ibu kan, ibu anaknya perlulah ya, perlu kasih sayang, perlu perhatian, pendidikan. Ya kalau ternyata hakim berbeda pendapat. Kan gitu. Tapi intinya kita minta putusan bebas. Lah itu kok 9,7 M ceritanya, kenapa dari kemarin tuh tak pernah kasih tahu polisi? Kasih tahu dong polisi. Kita sesuai dakwaan daripada jaksa. Iya. Artinya dalam dakwaan hanya 562 juta itu yang dipersoalkan. Sekitar 300-an sebenarnya. Justru kalau kita hitung dari dakwaan jaksa, dihitung satu persatu itu totalnya 300 juta. Malah dakwaan jaksa itu nulisnya 615. Ketika kita menghitung satu persatu sampai 11 itu 300 juta. Jadi ada satu orang itu tidak menyetor, tapi dihitung di situ 15 juta. Nah itu kan udah salah dong. Orang nggak nyetor kok dihitung. Siapapun juga nggak mau bayar. Kamu mau nggak bayar? Nggak pernah setor kok disuruh bayar, ya kan? Nah ini ada satu kesalahan di situ. Gitu ya. Sidang selanjutnya kapan, Bang? Hari Kamis ya, hari Senin. Nah, tadi juga udah jelaskan ya, barang buktinya tuh banyak itu kan, salah satu Muljoko. Tapi barang bukti tadi tidak didukung oleh keterangan saksi. Nggak ada saksi yang bilang bahwa Pak Muljoko ngasih uang sama terdakwa tuh nggak ada. Jadi kita tadi sangkal beberapa barang bukti yang tadi sudah disebutkan ya. Nah itu barang bukti itu kita sangkal karena nggak ada saksi yang menerangkan tentang itu. Surat setornya. Dan banyak juga barang buktinya itu nggak ada. Mereka bilang sudah terima, menyerahkan, tapi barang buktinya nggak ada, kejaksa nggak ada. Jadi itulah kesimpulan kita bahwa ini kita optimis lah ya, supaya intinya bebas. Tapi kalau memang hakim berpendapat lain ya, itu memang kewenangan hakim kan gitu. Nggak ada yang meninggal katanya guru. Kita cari tanya sama gurunya Pak Ibu siapa tadi? Itu nggak ada katanya yang meninggal. Nggak ada korelasi. Lagi nggak ada korelasinya meninggal dengan ini juga nggak ada lah korelasinya ya. Ya sedangkan ibu yang meninggal itu kan nggak ada di sini. Nah, memang pernah dihadirkan sini kan nggak ada. Jadi kalau di luar sini kita nggak mau nanggapin gitu loh. 8 miliar, 15 miliar kita nggak nanggapin itu. Dan kita di sini faktanya kan segitu, ya kan? Masa kita mau kita bukan pengacar gosip ya. Oke.
Ya. Jadi nota pembelaan terhadap Olivia Natania. Ya, jadi seperti itu. Tadi juga sempat dari pihak korban mengatakan bahwa nilai yang dirugikan 9,7. Kita bicara fakta di dalam dakwaan jaksa itu tidak ada 9,7 miliar dan juga tidak ada 225 orang, yang ada hanya 11 orang. 11 orang, 13 antara itu ya. Nah, itu totalnya 615 juta. Tetapi ketika saya hitung satu persatu semuanya hanya 300 juta. Ada beberapa yang tidak menyetor dimasukkan juga di situ. Satu contoh 15 juta orang yang membawa kepada si Edi Purwanto ini. Misalkan kamu nih bawa orang. Nah, terus orang ini setor 15, nah kamu dapat bonus. Nah, kamu bonus itu kamu nggak pernah setor dimasukkan di situ. Itu kan nggak benar. Itu yang kita bantah juga. Berarti kalau dari pihak Oli sendiri akan melakukan balik nggak sih bahwa ini tuh adalah mengada-ngada gitu? Oh iya, jadi gini, kita selesaikan dulu lah masalah ini. Untuk lapor-lapor balik itu nanti kita pikirkan. Yang jelas kita akan berunding kembali. Dalam hal ini banyak keterlibatan daripada Ibu Agustin ya. Jadi sebenarnya Ibu Agustin itu bukan korban, tetapi dia merekrut daripada orang-orang untuk menjadi CPNS lewat jalur belakang. Boleh-boleh saja beliau mengatakan beliau korban. Faktanya kan beliau tidak pernah setor kok, anaknya nggak pernah setor. Dia merekrut orang, bayangkan dia seorang guru, bisa merekrut segitu banyaknya. Semua saksi-saksi dikatakan dari mana? Dari Ibu Agustin. Satu lagi saksi dari Pak Karno. Apa untungnya mereka merekrut? Ini kan udah tahu perekrutan CPNS lewat jalur belakang, jalur yang nggak benar ya, ilegal, bodong. Kok seorang guru mau sih merekrut seperti ini? Itu kan hal yang nggak benar. Harusnya dia mencontohkan hal-hal yang benar kepada masyarakat dan kepada murid-muridnya, kepada semua orang. Ini mencontohkan yang tidak baik. Guru apa itu? Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.